Baik, pertanyaannya, bagaimana kalau kita berdakwah lewat medsos? Apakah itu termasuk mengajarkan sesuatu? Ya, sebagaimana hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Yang artinya, man dalla ala khairin, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan lewat mana saja, lewat langsung boleh, lewat telepon boleh, ya. Nah, kalau para ulama itu lewat tulisan menjadi karangan-karangan seperti kitab ini. Ini kan penulisnya itu Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Menulis ini untuk apa? Untuk dibaca. Tujuannya apa? Agar yang membaca mendapatkan kebaikan dari tulisan kitab ini. Apa? Minhajul Qasidin. Berarti beliau apa? Mengajak kebaikan. Nah, itu dikatakan man dalla ala khairin falahu, maka bagi orang tersebut, di sini adalah Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi, falahu, bagi imam ini mithlu ajri fa'ilihi, akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya atau mengamalkannya. Kalau hari ini saya sebutkan 50 orang mengaji kitab Minhajul Qasidin hari ini, jam ini, di tempat ini, ya, maka Imam Ahmad Al-Maqdisi ini mendapatkan kiriman 50 pahala. Karena beliau sudah wafat. Ya, beliau sudah wafat. Sudah. Jadi tiba-tiba Imam Ahmad Al-Maqdisi ini di kuburannya mendapatkan kiriman 50 pahala. Karena apa? Karena kita membaca kitab beliau. Loh, kalau para imam zaman dahulu kala mengarang kitab, itu metode mereka dan dicetak, maka metode zaman sekarang antara lain kita berdakwah lewat medsos. Kan eranya beda-beda. Saya masih menangi, insya Allah bapak-bapak yang hadir ini masih menangi ya. Dulu yang namanya menulis itu pakai mesin tik. Gitu Pak, Bu, gitu Bu ya. Itu ada angka-angkanya sama hurufnya, tek gitu ya. Lama itu ngetiknya. Nanti kalau salah, kalau zaman dahulu yang saya pernah lihat kalau salah itu diblok begitu, diblok. Kalau tidak salah pakai apa namanya karbon gitu ya dulu ya, kain karbon. Ada juga dengan seperti stipus, tape gitu ya. Itu masih begitu. Ini era saya kalau tidak salah antara kelas 5 SD sudah paham. Ada kakak, ada ayah saya, ya, ada yang lain-lain ngetik pakai mesin tek gitu. Tapi sekarang nggak ada, sudah eranya sudah berubah. Nah, setelah saya dewasa, mulai yang namanya itu ada komputer. Saya dulu heran juga, apa ini alat komputer? Ternyata komputer itu untuk menulis. Oh, ini lebih canggih daripada mesin tik. Kalau mesin tik ini ya salah-salah nggak bisa dihapus secara otomatis. Tapi kalau komputer ternyata di delete gitu ya. Tapi zaman itu ya hanya ngetik saja. Sudah, era itu selesai. Berarti zaman tersebut orang ngetik di mesin tik itu dapat pahala. Kalau ngetiknya masalah agama, kemudian disebarkan. Kemudian juga yang di komputer, komputerisasi itu juga dapat pahala. Kalau dia menyampaikan kebaikan. Nah, era berkembang zaman sekarang itu ya ada komputer tapi kalah canggih dengan handphone. Ya dah. Maka orang yang memanfaatkan handphone ini untuk mengajarkan kebaikan itu dapat pahala. Kalau saya menulis satu artikel, itu kan saya dapat pahala 1. Tapi kalau ada yang memviralkan sehingga dibaca 1000 orang, maka otomatis saya mendapatkan kiriman 1000 pahala di samping punya saya sendiri. Kalau saya sudah mati, ya, kemudian artikel saya itu tetap masih viral. Saya kan sudah tidak bisa mencari pahala lagi dengan amalan saya yang sudah mati. Maka kalau ada orang 1 juta yang membaca, tiba-tiba saya di mana? Di kuburan mendapatkan kiriman pahala 1 juta karena ada 1 juta orang yang membacanya begitu. Ya, karena itu
adik-adik khususnya para remaja ini ya, manfaatkan handphone kalian untuk berdakwah. Tulis yang bagus-bagus. Sebaliknya, kalau menulis itu yang buruk-buruk, ya, dengan bahasa-bahasa yang tidak patut, yang dosa-dosa, yang jorok-jorok, mengupload gambar juga yang telanjang-telanjang, kok dibaca, dinikmati, dilihat oleh 100 orang, maka otomatis dia mendapatkan kiriman dosa 100 orang. Begitu, ya kan? Karena alamnya berbeda dengan alam zaman dahulu kala. Mungkin di zaman ulama-ulama salaf terdahulu, kalau ada oknum penulis menulis buku porno, ya kan? Dibaca oleh banyak orang, maka penulis buku porno itu yang ditulis zaman dahulu kala, misalnya ada, dia akan mendapatkan kiriman dosa. Kalau misalnya yang membaca itu ternyata jutaan orang, karena periodenya sampai sekarang. Seperti periodenya Imam Ahmad Al-Maqdisi ini kan sampai sekarang dibaca. Periodenya Imam Ghazali kan sampai sekarang dibaca. Ya dah, berapa orang kira-kira? Nggak terhitung. Nah, tulisan-tulisan yang berbau porno yang menyebabkan orang itu berbuat kemaksiatan, maka dia juga mendapatkan dosa kiriman sekian banyak orang yang membacanya. Itu yang bahaya kalau kita ngupload sesuatu, kemudian uploadan kita, postingan kita ini menyebabkan orang lain bermaksiat. Senang bermaksiat, maka kita tanpa henti-hentinya mendapatkan dosa kiriman. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya?